bikin lagi dah. Udah sebulan kayaknya gue sebenarnya ada sih satu tapi belum gue, ntar gue naikin lah. Banyak banget yang terjadi ya selama 2-3 minggu ini. Sampai lupa mau ngomongin apa aja kemarin tuh. Kemarin banyak banget yang mau diomongin tapi karena males, terus waktunya juga nggak ada, ya udah nggak usah. Terus jadinya numpuk. Buka ini aja deh, nggak terlalu di dalam mobil sendiri kan. Jadi ya pertama corona, udah mau hidup normal selama bulan puasa nih, udah mulai agak normal lagi gitu. Maksudnya ekonomi udah jalan bagus, udah pergerakan udah nyaman lah selama beberapa bulan terakhir ini perekonomian kan. Corona naik lagi. Paling khawatir ya karena India tiba-tiba meledak coronanya ya, sampai di atas 350.000 sehari. Mungkin sekarang udah di atas 400 kali. Terus ntar turun lagi sih. Yang meninggal sehari sampai berapa ribu orang gitu. Ya jadi mikir gitu. Tadinya udah mau beraktivitas lumayan normal lah ya, maksudnya ya. Oke lah, gue dan keluarga gue belum divaksin, tapi kemarin tuh anak gue ditawarin mau latihan bola lagi nggak gitu. Ya, kita juga jadi mikir kan kondisinya bagaimana nih corona. Karena dulu Cina aja mulai kasusnya itu bulan 12, bulan 11, bulan 12. Bulan 1 mulai rame lockdown di mereka. Indonesia bulan 3, bulan 4 gitu. Nah, takutnya India juga sama. India meledak besar-besaran begini, baru efek ke kitanya itu bulan-bulan Juni, Juli gitu. Jadi ya buat para semua traveler yang lewat India ataupun yang ada urusan sama orang-orang India, ya mesti ikhlas lah gitu untuk bukan divaksin, untuk dikarantina dan dilakukan tes gitu, PCR. Yang kesel ya kemarin pas udah rada turun ini, terus India meledak, kejadiannya ya orang Indonesia ya, gimana ya. Dia bisa keluar dari bandara tanpa karantina gitu. Aduh, memang ya sekarang akhirnya ada, karena kasus India ini, akhirnya calo-calo yang membebaskan karantina itu ditangkepin gitu. Indonesia selalu begitu ya. Tapi ngeliat duitnya emang wajar sih orang jadi tergiur. Lu bayangin aja untuk supaya tidak dikarantina. Padahal karantina berapa sih? Paling 5 hari doang sekarang, nggak sampai 14 hari. Lu duitnya sebanyak itu supaya tidak dikarantina. Sampai 6 juta seorang gitu. Yang gue tahu sih yang beredar di WA grup atau di beberapa medsos tuh kisarannya sebenarnya 3 juta gitu kan, 3 juta. Cuman mungkin karena orang asing sampai 6 juta, mungkin ada yang 8 juta gitu. Mungkin paling gila 10 juta kan. Tapi nggak mikir gitu loh, efek lu melakukan itu. Kalau orang yang lu bebaskan itu, yang lu bantu untuk tidak dikarantina itu ternyata memang
positif terhadap corona, nanti berpengaruh ke orang-orang sekitarnya, orang rumahnya. Dia kalau orang asing ya, di rumahnya mungkin nggak dikerjain semua sendiri, pasti punya pembantunya ntar nular ke orang lain lagi, kayak gitu kan. Tapi ya demi duit, lu bayangin cuma ngeluarin surat selembar aja lu dapat duit 6 juta. Anggaplah surat selembar itu lu bagi-bagi, lu bagi sama dokternya, lu bagi sama pengawasnya, lu bagi sama orang bandaranya, lu bagi. Lu megang dari dengan satu surat aja lu megang bisa minimal 1 juta sampai 2 juta. Kalau sehari ada 100 orang, lu pegang 100 juta sehari. Gila lu. Sebulan kali 30 hari 3 miliar. Wah, gila. Duit gampang kan kalau kayak gitu. Ya karena yang naik pesawat pasti berapa gitu. Anggaplah minimal sehari 20 orang. Artinya 20 juta sehari lu dapet. Sebulan 600 juta. 600 juta beli rumah lah. Mobil tuh seharga Pajero tuh 600 juta. Wah, gua mah udah kalau yang gitu. Tapi efeknya coba ngelihatnya kan. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih ketat lah mengawasi itu ya. Udah nggak ngerti kalau yang gitu-gitu udah sistemnya tuh selalu bocor. Belum lagi integritas masyarakat kita terhadap hal-hal seperti ini tuh selalu, ya kalau ada peluang kenapa nggak dipakai kan, selama nggak ketangkep nggak salah, iya gitu. Terus apalagi itu soal corona. Terus soal KRI Nanggala 402, turut berduka cita deh sedalam-dalamnya. Ya gue cuman mau, yang ada di kepala gue adalah kenapa kapal yang umurnya udah 30 tahun lebih masih dipakai. Lebih dari 20 tahun lah, jangan 30 tahun, 20 tahun. Gue lupa tuh kayaknya tahun 80-an berapa gitu. Kalau 91 kan sekarang udah 30. Aduh. Udah gitu perawatannya juga gak bagus. Nah kodanya udah minta untuk turun mesin, nggak dikasih, nggak ada budget perawatan nggak ada, tapi beli barang baru terus, pengadaannya alutsistanya ada terus. Ya gue sih cuma berharap kedepannya pemerintah Kementerian Pertahanan dan TNI memperbaiki sistem perawatan dan menentukan mana yang layak pakai dan tidak layak pakai gitu. Kalau emang udah nggak layak pakai ya dilepas aja gitu, jual ke negara lain kan masih bisa. Ya berharap ke depannya semua alutsista kita dirawat dengan baik. Kalau emang nggak bisa beli baru yang canggih-canggih, nggak banyak-banyak, ya udah dirawat lah yang bener. Ya sedih aja sih ngeliat sampai seperti itu gitu, bisa tenggelam padahal gara-gara latihan doang. Kalau teori konspirasi dia ditembak itu bohong lah, gue nggak yakin. Lawong mau latihan bro. Nah gitu. Terus ya
yang paling gres kemarin, salah seorang petinggi FPI ditangkap. FPI-nya sendiri udah bubar. Munarman. Gue bahagia sih dia ditangkap, karena ini orang terlalu sombong, terlalu apa sih namanya, bukan egois ya pastilah gitu, cuman panasan gitu orangnya tuh, gampang marah. Bayangin sampai nyiram air. Waktu debat terakhir minggu lalu dengan Mata Najwa tuh, gue pikir dia udah mau nyiram air ke Najwa tuh. Gila nih orang nih, udah, gue yakin banget nih udah panas banget tuh di debat itu tuh, kelihatan banget. Emang harus harus dinetralkan lah, agar negara ini bisa sedikit lebih tenang. Yang dipikirkan bisa lebih jauh gitu. Ya kan? Dan yang nangkepnya Densus 88 lagi. Artinya kan terkait teroris. Dan setahu gua selama ini Densus 88 kalau nangkep orang selalu ada buktinya, nggak bisa enggak gitu. Pernah ada yang nanyain mana buktinya ini. Sekarang aja karena Munarman pada banyak protes, nggak ada pembuktian. Selama ini kalian protes. Kalau yang lain-lain yang orang-orang kecil itu yang ditangkap minta pembuktian, kalian enggak kan? Kalian diemin aja. Gue mah heran lah kalau yang mendukung mereka lah. Pasti tadi bilang pemerintah zolim gitu. Lah, sekarang mereka melakukan pengerusakan di kompleks rumah di Makassar, ngebom bunuh diri, itu nggak zolim gitu? Gue yakin seharusnya Munarman nggak sendirian yang aktor intelektual yang ininya lagi. 2 atau 3 orang lagi gue yakin akan mulai kena itu. Yakin lah. Udah 3 tuh yang gue bahas. Dia sih ngeluarin anak-anak sekalian semuanya. Ini yang keempat, KKB Papua. Aduh, dari dulu tuh ya, ngapain sih dikasih statementnya sebagai KKB? Udah teroris aja, karena dia neror. Masa mesti sampai Kabinda Papua mati baru lu gerak perang di sono gitu? Udah berapa orang nyawa anak bangsa mati di situ gitu? Bayangin anak SMA ditembak mati, kan goblok itu namanya. Itu udah salah, harusnya langsung digerebek, dihancurin tuh teroris goblok itu. Tuh baru kemarin akhirnya digerebek, mereka didesak mundur. Apa ya, karena memang kalah perang, mereka didesak mundur. Hancurin, basmi aja lah udah. Gak usah takut-takut, gak usah tanggung-tanggung. Itu udah kenapa coba lama-lama banget, sekian tahun. Kemarin dia udah, mungkin karena 2 bulan ini mereka banyak nembakin orang ya, jadi yang kena Kabinda barulah negara bergerak. Heran gua, kan jadi kayak preman gitu. Wah, teman gua dibunuh nih, gua harus serang balik. Harus seperti itu gitu kan, fungsinya tidak seperti itu seharusnya polisi itu. Ketika memang jelas keamanan di daerah itu terancam karena beberapa orang sudah meninggal, rakyat sipil sebelumnya, ya harusnya dihajar itu kelompok itu. Tapi ya apapun itu ya udahlah, gue bersyukur udah ada tindakan yang tepat oleh polisi saat ini menghajar mereka. Dan ya, kalau gue bilang si bumi hangus karena aja lah. Yang gue heran orang ngomongin HAM lagi.
Lu nggak lihat si orang-orang pelaku teroris ini nggak mikirin HAM ketika ngebunuhin rakyat sipil. Kayak gini mah udah nggak usah ngomongin HAM lah. Kecuali mereka nyerah, meletakkan senjata, menyerahkan diri kepada polisi untuk dihukum secara sesuai dengan hukum yang berlaku, boleh nggak ngomongin HAM. Kalau orang udah nyerah ditembak mati, baru salah HAM lah. Lawang ini perang kok. Mana ada perang ngomongin HAM? Ke Suriah aja sono, ke Libanon sono, Afghanistan ngomongin HAM sono di sono. Mana ada perang ngomongin HAM? Heran masih ngomongin HAM. Kalau mereka nyerah secara hukum, menyerahkan diri, diproses secara hukum adil, oke. Jangan dibunuh. Tapi ketika perang ya emang diserang untuk ditangkap, mau disergap ditangkap, mereka ngelawan mati ya udah gitu. Itu memang bukan HAM, itu memang memang lawan itu. Ngapain sih bela-belain HAM kayak gitu? Kan aneh. Anggap aja kita menegakkan HAM atas rakyat sipil yang berduka itu. Aduh. Lumayan nih keluar unek-unek. Apalagi ya? Kemarin ya, gue jadi lupa gue. Kalau ngebahas ekonomi Bitcoin atau investasi, ntar gue bahas terpisah. Ya mungkin itu aja dulu ya.